Hari ini kita mau ngomongin THR, tunjangan hari raya. Saya mau cerita sedikit nih sebelum melakukan financial planning apa yang aku lakukan dengan THR-ku. Setiap kali terima THR itu teman-teman rasanya gimana sih? Kalau aku kayak berasa jadi orang kaya. Sebelum uangnya masuk biasanya aku udah mulai merencanakan mau libur kemana. Terus yang selanjutnya adalah untuk shopping. Selesai liburan, bukannya makin bahagia, malah stres karena uangnya itu nggak ada yang ditabung sama sekali. Aku pernah baca satu quotes yang bagus di salah satu buku finansial, yaitu "It's your money, if you don't care about it, who else will?" Quotes ini membuat aku tersadar agar aku harus mengalokasikan THR aku dengan baik. Nah, di video kali ini aku mau membagikan ide-ide alokasi THR untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, aku mau mengajak teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini untuk like, share, komen, dan subscribe agar dapat mengikuti video terbaru aku. Langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu membayar utang. Contohnya adalah utang kartu kredit, utang pay later, pinjaman online, ataupun pinjaman ke saudara-saudara ataupun teman. Apalagi kalau kita punya utang kartu kredit yang biasanya kita bayar minimum payment terus. THR itu tepat banget dipakai untuk mengurangi utang-utang tersebut. Ide kedua adalah uangnya dapat kita pakai untuk membayar asuransi ataupun pajak. Contohnya pajak rumah, pajak kendaraan bermotor, dan yang terakhir adalah untuk asuransi kesehatan yang sifatnya tahunan. Yang ketiga adalah donasi. Contohnya untuk teman-teman yang beragama Islam, zakat, dan selain zakat juga sebenarnya kita bisa membagikan yang lain, contohnya makanan, pakaian, dan minuman. Selanjutnya adalah kebutuhan hari raya. Kita bisa mengalokasikan sebagian dana untuk kebutuhan hari raya. Kenapa saya sebut kebutuhan bukan keinginan? Karena agar kita ingat bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu tidak sebanyak yang kita inginkan. Jadi kita harus wise di dalam mengalokasikan untuk kebutuhan hari raya. Yang keenam adalah self-reward. Menurut aku ini penting banget karena kita udah capek-capek kerja, wajar banget kalau kita self-reward diri sendiri. Yang penting itu jangan berlebihan. Kalau bisa itu jangan sampai kita habiskan seluruh THR kita untuk self-reward ini. Yang terakhir dan yang tidak kalah penting itu adalah investasi. Momen THR ini adalah saat yang tepat untuk kita memulai investasi ataupun menambah portofolio kita di investment. Bisa berupa beli emas, ataupun beli reksadana, ataupun beli saham. Pemilihan investasinya di mana itu kita sesuaikan dengan tujuan keuangan kita, apakah uangnya akan kita pakai untuk 1 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun ke depan. Nah, setelah melihat beberapa ide alokasi THR, silakan teman-teman pilih berdasarkan prioritas kita masing-masing karena saya percaya setiap orang punya prioritas keuangan yang beda-beda. Dan saya berdoa untuk semua yang nonton agar THR tahun ini itu lebih lancar dibanding tahun lalu dan semuanya dapat terima THR dalam keadaan full. Amin. Nah, sekarang aku mau merencanakan bagaimana aku mau mengalokasikan THR tahun ini. Yang pertama adalah 30% aku rencanakan untuk self-reward. Self-reward ini bisa dalam bentuk staycation ataupun dalam bentuk pembelian barang. Yang kedua adalah aku akan mengalokasikan 10% untuk donasi. Jangan lupa untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain dari rezeki yang kita terima biarpun hanya sedikit. Yang terakhir adalah 60% dari THR akan aku taruh di investasi. Nah, tadi itu adalah rencanaku untuk THR-ku tahun ini. Bagaimana dengan kamu, teman-teman? Semoga sesudah nonton video ini, teman-teman ambil waktu sebentar dan rencanakan untuk alokasi THR tahun ini. Sekian video hari ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you on my next video. Dadah!